ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Iya, alhamdulillah baik ya. Hari ini dalam keadaan sehat. Iya Bu Repa, sebelumnya saya mohon maaf nih sambil direkam. Iya, nah nanti kan Bu Repa mau supervisi tuh Bu Repa terkait dengan proses pembelajaran. Nah kemudian nanti saat nanti mau disupervisi, kira-kira ada yang mau diceritakan tidak sebelum terlaksanakan supervisi tersebut? Mungkin nanti bayangan saya ini, saya akan di supervisi ini yang saya siapkan adalah mempersiapkan dengan matang, baik itu rencana pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, insya Allah saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, di mana metode pembelajaran ini saya ingin berpihak pada murid untuk bisa memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Intinya saya mencoba menggunakan media yang inovatif, yang tidak membosankan, supaya anak ini pada saat belajar ini bersemangat. Begitu. Oke, jadi mencoba menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan ya. Nah, dari rencana yang sudah Ibu buat, barangkali ada kendala nih, boleh cerita Bu? Mungkin untuk kendalanya, saya kan mengajar di kelas 4. Nah, sekarang supervisi ini dilakukan di kelas 6. Mungkin kendalanya di anak-anak mungkin ya, karena saya belum terbiasa megang kelas 6. Takutnya anak-anak ini tidak antusias dengan pembelajaran saya. Begitu. Iya, jadi harapannya dan dari kita melakukan percakapan sekarang sebelum supervisi itu, mudah-mudahan Bu Repa bisa tahu harus seperti apa proses pembelajarannya ya. Ya, nah terkait dengan kendala tadi, mungkin dari apa yang sudah disampaikan, kira-kira nih menurut Bu Repa bagaimana strateginya? Strateginya itu supaya peserta didik ini bisa antusias, saya akan menggunakan metode atau media pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran tersebut. Misalkan saya menggunakan video, baik itu diambil dari YouTube dan media-media terupdate supaya anak lebih antusias dan bersemangat. Jadi pada bagian sumber belajar mungkin ya Bu yang mau dikembangkan. Ya, nah selain apa yang sudah disampaikan, apakah ada lagi mungkin yang bisa lebih dikembangkan sama Bu Repa? Mungkin saya akan lebih mengembangkan keaktifan peserta didik, di mana nanti saya akan sedikit memberi pertanyaan pemantik supaya anak lebih bersemangat lagi, supaya anak lebih saya ingin tahu gitu, apa sih itu dengan pertanyaan pemantik tersebut. Kemudian saya juga akan memberikan keleluasaan atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mengeksplorasi pendapat mereka. Mungkin seperti itu. Iya, siap. Nah, kira-kira dari apa yang telah disampaikan nanti setelah dilakukan, apa yang menjadi indikator keberhasilannya, Bu? Yang menjadi indikator keberhasilan itu yang pertama mungkin antusias anak-anak, semangat anak-anak dalam belajar, karena di mana anak-anak sudah antusias dan bersemangat, insya Allah itu pembelajaran akan lebih menyenangkan, pembelajaran pun akan lebih diterima dengan baik dengan anak-anaknya. Misalkan nantinya saya akan memberikan atau mengajar tentang buku dengan tujuan pembelajaran tersampaikan dengan adanya media pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu. Iya, baik. Dari ya, dan tentunya untuk mencapai itu tentunya kan ada persiapan. Nah, selain yang sudah disampaikan tadi persiapannya, ada lagi yang perlu disiapkan barangkali? Tentunya medianya harus dipersiapkan secara matang ya. Kalau
seperti itu karena untuk supaya menarik perhatian anak-anak, ya persiapan media pembelajaran itu sangat penting sekali. Iya, oke. Kemudian dalam melaksanakan hal itu perlu bantuan atau dukungan dari siapa saja? Tentu saya membutuhkan ya dukungan dengan yang pertama dukungan dari stakeholder, teman sejawat ya Bu, itu untuk memberikan masukan dan saran kepada saya. Iya. Dari apa yang sudah disampaikan, ini kapan nih kira-kira akan dicoba? Insya Allah sesegera mungkin sesuai dengan jadwal supervisinya yang nanti dilakukan secara terus-menerus. Oke, nanti sesuai jadwal itu bersama kepala sekolah ya Bu? Iya. Nah, semoga tidak ada halangan nanti ketika pelaksanaan diberi kelancaran. Nah, dari yang sudah diceritakan dapat disimpulkan seperti apa nih Bu? Jadi kesimpulannya saya ini nanti akan melakukan supervisi, di mana supervisi ini yang saya lakukan adalah membuat rencana sematang mungkin dari awal sampai akhir. Kemudian persiapannya yaitu dengan media pembelajaran yang menyenangkan tentunya, yang bisa membuat peserta didik itu antusias dan bersemangat. Kemudian saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik ya untuk anak-anak supaya anak-anak ini lebih bisa mengeksplorasi pendapat mereka tentang tujuan pembelajaran yang akan saya berikan, dan tentunya bisa menjadikan tujuan pembelajaran saya ini tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Nah, kemudian saya juga akan mencari sumber-sumber terupdate tentang materi dan memberikan video-video yang menyenangkan supaya anak-anak bersemangat dan antusias dalam pembelajaran saya. Oke, baik Bu Repa. Nanti saya juga tidak sabar nih melihat hasil dari implementasi yang nanti mungkin kita bisa cerita-cerita lagi ya setelah apa yang sudah diceritakan sekarang. Kemudian nanti penerapannya di dalam kelas bagaimana, dan kemudian mungkin kita dijadwalkan lagi untuk ngobrol lagi ya Bu. Ini saya juga tertarik dengan pengalaman Bu Repa. Mudah-mudahan saya juga mendapatkan ilmunya, dan mungkin seperti itu saja Bu. Mudah-mudahan lancar nanti dalam proses pembelajarannya, tidak ada kendala, sesuai dengan indikator keberhasilannya sudah mulai nampak ya. Mungkin itu dulu, sampai ketemu lagi ya Bu Repa. Terima kasih. Sama-sama. Iya, mudah-mudahan perbincangan kita menjadi kekuatan ya Bu pada saat pelaksanaan nanti. Iya, baik itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pepe, Bu Repa. Iya, gimana kabarnya Bu Pepe? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu pada kesempatan kali ini mungkin Ibu menjadi pendamping ya untuk percakapan kita nih setelah pasca observasi. Ya, mohon waktunya sebentar ya Bu. Gimana kabarnya Bu Repa? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Setelah beberapa hari yang lalu kita sudah menyepakati bahwa setelah kegiatan observasi kelas kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk membantu Bu Repa melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan.
rencana aksi pengembangan diri yang akan Bu Reva lakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan Bu Reva telah melakukan praktik belajar ini. Alhamdulillah, perasaan saya senang Bu. Saya bisa melakukan pembelajaran di kelas mulai dari mempersiapkan RPT, diferensiasi, membuat data PD, sampai dengan menyiapkan atau menggunakan media pembelajaran yang konkret sehingga saya merasa cukup lega. Iya, ya baik, sebelumnya saya sambil merekam ya. Ya, kemudian dari media pembelajaran yang diterapkan dalam MPP, apakah pelaksanaan pembelajaran itu sudah dapat tercapai tujuannya, Bu? Alhamdulillah, untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu. Ditandai dengan pengembangan peserta didik yang sudah mulai percaya diri, kemudian kolaborasi keaktifan siswa sudah meningkat dari sebelum-sebelumnya, tetapi masih ada beberapa yang maksimal. Baik, jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bu. Kemudian menurut Ibu, bagian manakah yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya, pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin adalah penggunaan media pembelajaran yang saya gunakan. Saya anggap itu sudah baik ya, ditandai dengan meningkatnya dari tujuan pembelajaran. Tetapi ada yang perlu ditingkatkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi produk. Karena saya menganggap siswa ini masih belum mencerminkan profil pelajar Pancasila. Iya, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya sendiri ya Bu. Kemarin Ibu sudah dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, produk. Nah, area pengembangan yang sudah kita bahas di pra observasi, Ibu ingin mengembangkan kepercayaan diri murid, keaktifan mereka, kemudian tingkat kolaborasi murid pada proses pembelajaran sudah dilaksanakan. Tapi ada sedikit yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, sama dengan yang Ibu Reva rasakan pada diferensiasi produk yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Reva terkait pencapaian untuk keberpihakan pada murid, terutama pembelajaran diferensiasi. Nah, tindak lanjut apa yang akan Ibu Reva lakukan untuk ke depannya? Baik, untuk tindak lanjut ke depannya, saya ingin berkolaborasi ya dengan khususnya warga sekolah, terutama dengan guru-guru yang sudah mengikuti guru penggerak, mungkin bisa berbagi ilmu, kemudian berbagi praktik, baik agar keilmuan saya bisa meningkat ke depannya. Baik, Bu Reva, luar biasa sekali rencana yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya. Terkait rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan, kapan kira-kira Bu Reva melakukannya, kemudian jangka waktunya berapa lama? Insya Allah pelaksanaannya akan saya lakukan secepatnya, insya Allah. Baik, terima kasih Bu Reva atas waktunya. Semoga supervisi akademik yang sudah kita lakukan bermanfaat, terutama untuk murid dan bagi kita juga terkait peran kita sebagai seorang guru. Ya, terima kasih Ibu Pepe. Ya, Bu Reva juga terima kasih.